Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Gudang penyimpanan solar di Mimika terbakar. Razia motor malam hari, polisi di Merauke temukan senjata tajam dan minuman keras. Antisipasi serangan susulan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. 100 tentara dikirim ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Gudang penampungan solar yang berada di permukiman padat penduduk, Kelurahan Sempan, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin kemarin terbakar. Gudang penampungan solar ludes terbakar dan hanya menyisakan rangka besi penampungan tandon minyak. Pemerintah Mimika mengerahkan tim pemadam guna memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga. Selain minyak solar, di gudang ini juga terdapat minyak tanah. Pola itu pertama bahwa itu sumber minyak yang terbakar itu kan solar dengan minyak tanah, jadi kumpulan apinya kan kelihatan kan hitam sekali. Kita sudah tandai bahwa ini pasti bahan bakar ini. Jadi ya syukurlah aksesnya walaupun sempit tapi masih bisa kita tanggulangi. Tadi memang informasinya cepat, kita juga tindaknya cepat. Keputusan armada yang datang itu langsung tindak lanjut untuk evakuasi bahan-bahan minyak yang terbakar. Jadi menurut informasi yang saya dapat itu penampungan ini solar dengan minyak tanah. Pemiliknya sampai sekarang katanya ini. Menurut warga sekitar, gudang penampungan solar dan minyak tanah ini sudah lama berdiri di lokasi padat penduduk. Solar, minyak solar. Ada, yang punya anggota. Tentara. Ibu asapnya minta ampun. Gelap. Kita pikir mungkin sudah merembet ke rumah-rumah yang lain, kita enggak. Ternyata alhamdulillah. Bagaimana mungkin datang, padam semua tidak kena di tetangga. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran gudang penampungan solar ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi, namun diduga akibat korsleting listrik. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke Senin kemarin menggelar razia di Jalan Mandala. Polisi memeriksa pengendara, khususnya sepeda motor. Razia dilakukan untuk menekan tindak kriminal yang belakangan ini marak terjadi di Merauke. Dalam razia ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti parang, samurai, dan badik. Seluruh senjata tersebut langsung dibawa di kantor polisi. Pertama adalah sajam, kemudian miras, ya, kemudian narkoba lah. Ya, kalau ada mungkin kita temukan narkoba kita bisa amankan. Mungkin tempatnya setelah beberapa minggu ini sudah kita laksanakan, kita mungkin kegiatan kita 21 ini kita laksanakan di depan lantas. Selain senjata tajam, polisi juga menyita minuman keras dan langsung dibuang di lokasi. Dalam sebulan terakhir, polisi bersama tentara gencar razia di sejumlah tempat. Setiap razia, polisi menyita berbagai senjata tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih mengirimkan 100 tentara ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, setelah 1 polisi dan 2 warga ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 100 tentara akan membantu polisi mengamankan wilayah Pegunungan Bintang dari gangguan keamanan. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, aparat gabungan TNI Polri telah menguasai distrik Serambakon yang sebelumnya diduduki KKB. Kepada maskapai penerbangan dan warga, Ishak memberi jaminan situasi di Serambakon sudah aman. Di mana masyarakat terancam, kita akan datang dan kita akan amankan, tidak boleh terganggu.
ya. Makanya saya serukan kepada kelompok bersenjata, jangan ganggu, karena ketika kalian ganggu, kita akan datang dan kita akan kejar, sampai dimanapun kita akan kejar. Ini negara Republik Indonesia, harus aman semuanya. Apalagi mengganggu aparat atau pejabat pemerintah, gitu ya, ASN di sana. Kita tahu semua posnya ada di mana mereka, markas mereka kita tahu semua, ya. Kita akan datang dan kita akan hancurkan mereka. Tidak boleh, ya. Ini negara berdaulat. Ya. Berapa personil, Pak? Kita akan tambah nanti untuk yang di Pegunungan Bintang rencana kita akan naikkan 100 orang ke sana. Ya, kalau kurang kita tambah lagi. Gitu ya. Jadi kita tidak main-main, jangan ganggu keamanan. Selain tambahan tentara, Polda Papua juga telah mengirim tambahan BRIMOB untuk membantu Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Kartens. Kita tidak mundur sekalipun terhadap kelakuan-kelakuan mereka ini. Sehingga kita sudah menambah perkuatan, baik kami dari Polri, dari TNI juga, dan juga yang bekerja di Satgas Damai Kartens sedang berupaya untuk mencari dan menemukan, melumpuhkan yang bersangkutan. Jadi bagi warga di Pegunungan Bintang kami pikir tidak perlu takut, dan mungkin masyarakat lain juga yang sering menggunakan isu itu untuk kepentingan dia, kami minta untuk tidak memberikan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Izin Kapolda, beberapa waktu yang lalu itu ada ancaman dari kelompok KKB sendiri bahwa akan melakukan penyerangan terhadap ASN, Bupati, dan siapa saja yang dianggap pro terhadap TNI dan Polri. Ini bagaimana, Pak? Nah, berulang kali saya dan Bapak Pangdam kan mengingatkan semua masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, untuk selalu berpergian dalam pengawasan aparat keamanan. Ini kan sudah berulang kali kami ingatkan. Nah, beberapa gangguan itu kan sering karena mereka keluar dari kontrol. Senin 18 September lalu, kelompok kriminal bersenjata membakar sejumlah kios di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Aparat juga sempat terlibat baku tembak dengan anggota KKB sehingga menyebabkan seorang anggota BRIMOB gugur. Selain itu, KKB juga menembak 2 warga sipil. Hingga kini, kondisi keduanya masih dirawat di Rumah Sakit Oksibil. Dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Untuk memastikan anak buahnya dalam kondisi siap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkop Wilhan III, Letnan Jenderal Richard Taruli Horja Tampu Bolon mengunjungi prajurit Yonif 411 Pandawa Kostrat di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogap Wilhan III tiba di Kota Kenyam, Kabupaten Duga menggunakan helikopter. Ratusan prajurit saat ini bertugas di garis depan zona hitam, rawan gangguan dan teror keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Pangkogap Wilhan III melihat kegiatan belajar pengajar di Pondok Pitar Pandawa yang dibangun Satgas Yonif 411. Jaga terus kekompakan dengan semua unsur aparat keamanan yang ada. Terus bantu kesulitan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, betul-betul kegiatan yang sudah membumi. Bermanfaat bagi masyarakat, pengobatan, stunting, sayur-sayuran masyarakat juga kau beli. Ini kreativitas Komandan Batalion. Saya respect dengan itu, dan ingat juga bahwa di sini ada daerah-daerah yang masih ada beberapa kelompok-kelompok bersenjata yang terus mengancam, baik itu aparat keamanan, termasuk juga masyarakat-masyarakat. Jaga masyarakat, lakukan tindakan-tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok bersenjata, sehingga Kenyam kompleks tetap aman. Bravo semua yang bertugas ini. Bravo 14. Bravo! Sebelum meninggalkan pos Kotis, Richard memberikan perlengkapan alat sekolah kepada anak-anak SD Kenyam. Selanjutnya, ia mengunjungi Satgas Kopasgat TNI Angkatan Udara, Pos Bandara Kenyam, dan bertemu dengan para pendeta, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Duga. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kapal motor mitra yang menabrak terumbu karang di Teluk Doreri. Komunitas penyelam Ketapang Manokwari melaporkan kejadian itu ke Polresta Manokwari agar segera ditindaklanjuti. Penyelidikan kapal mitra akan terus dikawal komunitas penyelam Ketapang Manokwari agar tabrakan tidak terulang. KM Mitra menabrak terumbu karang diduga akibat mesin kapal rusak sehingga kapal sulit bermanuver.
ini kali kedua dalam proses kapal ini, dan kami sudah tidak mengambil jalur secara kekeluargaan. Kami akan tempuh proses hukum sampai di persidangan hingga selesai. Ya. Berarti secara adat Kami sudah tidak toleran begitu? Tidak. Ya, kami tidak proses masalah itu. Kami langsung proses jalur hukum prosedurnya. Kami sudah turun melakukan penyelaman, melakukan pengambilan data semua kehancuran untuk gambar ya. Kami sudah melakukan itu semua. Dan itu yang kedua ini lebih besar, lebih parah kehancurannya daripada yang pertama pada tahun 2021. Sepekan silam, tim gabungan telah mengevakuasi seluruh awak kapal mitra. Kapal bermuatan semen 1000 sak itu kandas saat melintasi Teluk Doreri. Kapal menabrak terumbu karang sepanjang 80 meter hingga rusak parah. Terumbu karang merupakan ekosistem penting bagi kehidupan satwa laut dan untuk pulih kembali membutuhkan waktu ratusan tahun. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Lebih dari 3 jam, warga Merauke rela antre berdesakan untuk bisa berobat gratis yang dilaksanakan panitia HUT TNI di Gor Hyatsai, Merauke. Kesempatan ini memang tidak disia-siakan warga, khususnya warga yang tidak mampu untuk memeriksa kesehatan. Mengingat biaya berobat ke dokter tergolong mahal bagi mereka. Sejak pukul 7 pagi warga sudah berdatangan, padahal pengobatan baru dimulai pukul 11 siang. Ini menunjukkan warga sangat antusias mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa ini? Gratis ya? Ibu tadi sudah nunggu berapa lama? 2 jam. 2 jam. Ibu sakit apa ibu? Di jalan. Sakit apa ibu? Sakit apa? Kolesterol, darah tinggi. Oh, gitu ya. Asam urat. Mau berobat? Mau berobat gratis, Pak. Oh, sakit apa memang ibu? Kalau saya sakit lutut dengan tumit. Oh, rumahnya di mana ibu? SP3 Tanah Miring. Berarti dari jam berapa sekarang di sini? Kami tunggu di sana tadi dari jam 8. Sampai sekarang ini belum ya? Iya, sampai sekarang ini belum dapat mau masuk juga belum. Berarti 3 jam ya? Iya, sekitar 3 jam. Jumlah warga yang datang sekitar 400 orang, sementara panitia hanya bisa melayani 250 orang. Sebagian besar yang datang rata-rata mengeluh sakit pinggang, rematik, dan sesak nafas. Jadi kita laksanakan sesuai dengan keluhan yang banyak ada di sini. Kebanyakan sakit pinggang, sakit kaki, hipertensi, kemudian penyakit-penyakit yang lain seperti asam urat, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi untuk pengobatan selanjutnya tetap kita arahkan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Jadi ini adalah pengobatan awal untuk membantu masyarakat yang ada di Merauke ini. Kegiatan pengobatan gratis ini sangat dibutuhkan warga di Merauke karena pelayanan kesehatan saat ini masih tergolong mahal bagi sebagian besar masyarakat di Merauke. Sementara itu di Jayapura, Provinsi Papua, Kodam 17 Cendrawasih menggelar bakti sosial kesehatan berupa senam bersama, pemeriksaan kesehatan, donor darah, dan pembagian paket sembako. Kegiatan baksos ini digelar sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada masyarakat yang peduli dan telah membantu aparat keamanan menjaga ketertiban. Ya, ini ulang tahun ke-78 ya. Kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama TNI, Darat, Laut, Udara dengan Polri dan Pemda serta instansi-instansi yang ada di Jayapura. Tadi kita sudah melaksanakan olahraga senam, kemudian jalan sehat. Nah, terkait dengan hari ulang tahun TNI ini memang ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Hari ini akan ada donor darah. Semua melaksanakan di Kodam, di Pangkalan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan seluruh korem-korem melaksanakan. Demikian juga kita akan melaksanakan bakti sosial, juga semua melaksanakan ini. Nah, dalam donor darah ini kita juga melibatkan semua TNI, Polri, semua instansi juga terlibat di sini, termasuk masyarakat yang bersedia untuk donor darah. Selain kegiatan bakti sosial, Kodam 17 Cendrawasih juga akan menggelar pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura.
Dalam 12 hari terakhir, jaringan internet di Merauke terganggu hingga berdampak luas. Salah satu yang terkena dampak adalah pengemudi ojek online. Terputusnya jaringan internet mengakibatkan pengemudi ojol tidak dapat pesanan selama hampir 2 pekan. Alivia, salah satu pengemudi ojek daring, mengatakan pendapatannya selama 12 hari ini turun hingga 90%. Ia terpaksa seharian menunggu penumpang di pangkalan. Jaringan ya. Nah, selama jaringan ini macet, gimana operasionalnya Gojek ini? Operasionalnya ya tadinya yang 100% ya jadi 20% lah Pak. Penurunan itu ya? Iya, jadi karena dampaknya internet hilang ini jadi kita susah mau ini. Akses ya? Nah, kalau dapatkan pelanggan itu gimana menghubungi mereka itu? Ya kalau dapatnya pelanggan, kalau pas jaringan internet begini hilang ya, kalau yang tahu nomor kita ya mungkin kita telepon biasa aja, langsung telepon. Jadi ya kalau nggak ada ya udah kita cuman gini aja, duduk-duduk aja begini, tunggu orderan telepon langsung begitu. Jaringan internet di Merauke terganggu karena kabel fiber milik PT Telkom di bawah laut terputus. PT Telkom sudah meminta maaf dan diperkirakan perbaikan memakan waktu 1 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hutan bakau di Pulau Amutu, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, rusak parah akibat ulah sebuah perusahaan yang menebang bakau sembarangan. Parahnya lagi, perusahaan tersebut tidak menanam kembali bibit bakau sehingga dipastikan hutan bakau di pulau itu sulit diselamatkan. Komunitas Sahabat Lestari Bakau di Teluk Bintuni meminta pemerintah provinsi bertindak tegas terhadap perusahaan tersebut. Menurut Ketua Komunitas Trifonia Nafurbenan, luas bakau yang rusak sebanding dengan 5 kali lapangan sepak bola. Sangat prihatin terhadap mangrove Teluk Bintuni yang mungkin tadi dibilang bahwa mangrove adalah bagian dari paru-paru dunia, sehingga kalau kita lihat saat ini berbagai macam penebangan liar dan juga isu-isu mangrove yang sangat kental kita dengar di publik, sehingga coba kami hadir dengan berbagai aktivitas kami yang juga menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat. Saya pikir itu menjadi studi kasus pemerintah daerah, juga pihak-pihak kepolisian, aparat yang bertanggung jawab dengan berbagai hal yang mungkin bisa secara tegas ditindak. Dengan hadirnya pihak kepolisian mungkin bisa membantu masyarakat dengan cara bahwa cepat untuk bisa menangani hal ini secara serius, sebab kita lihat sebenarnya hutan itu bisa dimanfaatkan secara ekonomis untuk masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan bakau terluas di dunia. Lahan bakau sangat penting untuk menjaga kawasan pesisir dari abrasi. Selain itu, hutan bakau juga menjadi rumah bagi satwa tertentu yang sebagian bahkan terancam punah. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, aparat kepolisian menanam 200 pohon akasia di Jalan Mandala. Tanam pohon merupakan bagian dari gerakan penghijauan yang dilakukan Polri karena prihatin dengan kondisi lingkungan yang belakangan semakin rusak karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Program penanaman pohon yang kita lakukan setiap 1 minggu 1 kali. Penanaman pohon ini adalah program Kapolri dalam rangka melestarikan lingkungan untuk kegiatan jangka panjang. Di Kota Jayapura, pemerintah kota melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menanam padi varietas Nutrizing di lahan pertanian seluas 10 hektar di distrik Moratami. Padi varietas Nutrizing ini merupakan varietas unggul jenis Inpari. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan pemilihan lahan persawahan untuk varietas padi Nutrizing sudah melalui observasi intensif.
Menurut wali kota, varietas ini akan menghasilkan beras sebanyak 16 hingga 20 ton. Dengan Badan Pangan Nasional yang diamanahkan oleh negara bersama Bulog menyediakan dan juga kemudian distribusi oleh Bulog ke berbagai daerah di seluruh tanah air. Sehingga stok kita tersedia. Namun demikian, kita di Kota Jayapura juga memiliki lahan di kawasan timur, khususnya di wilayah distrik Moratami. Ada untuk lahan untuk kering, ada lahan juga untuk basah atau sawah. Dan terus oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan kita terus dorong untuk bagaimana membina para petani yang ada di distrik Moratami ini supaya terus meningkatkan kualitasnya, meningkatkan produksinya dengan mengelola lahan pertanian yang ada di wilayah distrik Moratami. Pemkot Jayapura menargetkan padi varietas Nutrizing sudah bisa dipanen pada akhir November mendatang. Ia juga mengajak masyarakat setempat untuk memaksimalkan lahan-lahan tidur yang masih tersedia untuk sektor pertanian. Tim Liputan melaporkan dari Bintuni, Merauke, dan Jayapura. Mimpi murid sekolah dasar distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, akhirnya terkabul. Mereka kini memiliki bangunan sekolah setelah 3 tahun tidak bersekolah. Saat ini, jumlah guru di distrik Beoga sangat kurang, karena itu para murid meminta pemerintah menambah guru. 3 tahun, kita sudah lama 3 tahun tidak sekolah. Jadi Bapak Bupati tolong menyiapkan Pak Guru. Senang karena Bapak Bupati kalau kasih kita guru 2 kali 3 kali kita senang. Pemerintah Kabupaten Puncak juga berencana membangun SMA dan sekolah Alkitab di Beoga, menggantikan bangunan yang dibakar kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Bupati mengatakan pemerintah saat ini menekankan pembangunan di bidang pendidikan agar anak-anak di daerah ini maju. Ia juga meminta KKB tidak meneror anak-anak karena masa depan Papua ada di tangan mereka. Hanya kelompok yang ini yang bikin kacau ini, yang bikin sampai dengan guru-guru tidak bisa mengajar ke Pulu, ke Wangbe, ke mana ini, Wandibet, Nungai tidak bisa. Dan apalagi sekarang tadinya dekat di bawah itu Lokomayang. Saya anaknya SMP yang selesai SMP di bawah sini. Ini saya salah satu. Lain di sini juga saya SMP di sini juga. Salah satu yang sudah menyelesaikan 2 periode di daerah ini, ya kami sudah buat. Hasil dari sini. Saya minta tolong saudara-saudara yang selalu bawa senjata ini, jangan bawa keliling di tempat ini sudah. Ini tempatnya tempat kealaan ada di sini. Anda tidak tahu bahwa melanggar kealaan ada di sini. Kok injak Tuhan di tempat ini. Tuhan akan buka kepada Anda ke depan. Selain sekolah, pemerintah kabupaten juga akan membangun perumahan guru agar guru bisa nyaman bertugas dan menetap lebih lama. Kalau untuk guru-guru yang kembali ke sini itu prosesnya lama, kami tidak bisa cepat. Saya bilang sama, mungkin juga tidak bisa karena saya harus programkan supaya dari situ ada perumahan guru itu baru bisa turun. Tapi sementara ini saya komunikasi dengan Pak Pemerintah PU supaya rumah sosial itu saya bisa minta sedikit supaya mereka bisa bangun di guru-guru punya. Itu sementara saya komunikasi dengan dia. Karena saya lihat bahwa guru-guru ini yang tempat guru-guru yang guru itu tidak ada rumahnya. Akhirnya mereka sudah tulis. Akhirnya saya juga berusaha ini. Jadi saya sudah masukkan program. Kondisi keamanan di distrik Beoga Kabupaten Puncak selama ini memang rawan. KKB kerap meneror anak-anak sehingga mereka trauma dan ketakutan bersekolah. Bahkan tidak jarang KKB membakar bangunan sekolah sehingga memupuskan harapan anak-anak di daerah ini untuk menuntut ilmu. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.